Seberapa signifikan hasil otopsi korban tragedi Kanjuruhan mempengaruhi jalannya penyidikan dan siapa saja pihak yang harusnya menjadi tersangka dan bertanggung jawab atas tragedi Kanjuruhan? Kita akan langsung membahasnya bersama Ketua Persatuan Dokter Forensik Indonesia, Dr. Ade Firmansyah, serta Ketua Harian Kompolnas, Beni Mamoto. Selamat malam, Dr. Ade, Pak Beni. Selamat malam. Baik, saya langsung ke Pak Beni. Pak Beni, bagaimana jalannya proses ekshumasi dan otopsi yang dilakukan kemarin? Apakah ada kendala lain selain memang penggalian yang memakan waktu cukup lama, Pak Beni? Ya, kami menyaksikan langsung proses tersebut dan kami melihat semua berjalan lancar. Ini berkat persiapan yang bagus dilaksanakan oleh jajaran Polda Jatim dan Polres Malang. Tentunya juga berkat kerjasama dengan Ketua PDFI Jawa Timur dan jajaran Bidokes, serta dukungan dari teman-teman Aremania dan masyarakat setempat, sehingga semua berjalan lancar, mulus, dan relatif selesainya lebih cepat dari perkiraan. Oke. Pak Beni, Anda kemarin menyaksikan langsung ya, berada di sana. Seperti apa kondisi dua jenazah yang diotopsi kemarin, Pak Beni? Apa saja luka-luka yang dialami oleh jenazah? Ya, itu mungkin ranahnya Dokter Ade ya, tentunya dari PDFI, karena kami bukan pakarnya. Tetapi yang jelas dari gali kubur dan proses otopsinya sendiri itu dilaksanakan oleh tim independen, sehingga kita yakini bahwa semuanya akan objektif. Oke, Pak Beni, seberapa kuat hasil dari otopsi nanti akan menjelaskan secara terang benderang penyebab dari tragedi Kanjuruhan, Pak Beni? Ya betul, jadi otopsi adalah dalam rangka mencari penyebab kematian untuk nanti sebagai bagian dari pembuktian di pengadilan. Oleh sebab itu setelah selesainya otopsi nanti, kemudian visum sudah selesai, maka itu menjadi kelengkapan dari berkas perkara yang akan diserahkan tim penyidik ke jaksa penuntut umum. Dan nantinya tentunya akan dibuka di depan sidang pengadilan secara transparan, publik bisa menyaksikan, bisa mendengar langsung bagaimana pembuktian itu dilakukan. Oke, artinya hasil otopsi dari dua jenazah ini akan bisa menggambarkan secara keseluruhan apa yang menjadi penyebab utama tragedi Kanjuruhan. Begitu Pak Beni? Tentunya tidak keseluruhan karena ini hanya dua dan tentunya ada korban-korban lain yang penyebab kematiannya bermacam-macam. Ada yang karena terinjak-injak, kemudian ada yang karena pengaruh gas air mata, sesak nafas, dan sebagainya. Tapi setidaknya dua korban ini nanti akan bisa dibuktikan penyebab kematiannya itu apa. Oke, saya ke Dokter Ade. Dokter Ade, dalam proses ekshumasi dan juga otopsi kemarin, apa saja yang dialami atau kendala yang dialami oleh tim dokter, Dokter Ade? Ya, terima kasih Mas Reza. Jadi kita pada kasus tragedi Kanjuruhan ini kita melihat mekanisme atau cara terjadinya kematian itu memang ada berbagai macam ya, dan mengerucut kepada dua kemungkinan mekanisme kejadian. Yang pertama adalah kemungkinan asfiksia traumatik yang diakibatkan oleh berdepet-depetan dan terinjak-injak, dan yang kedua adalah asfiksia mungkin juga diakibatkan oleh yang coba diduga oleh semua orang adalah akibat zat kimia yaitu gas air mata. Dari kedua itu tentunya harus kita cari di dalam tubuh korban. Pertama, baik itu luka-luka secara fisik maupun gejala tanda luka secara kimia. Seperti kita ketahui di dalam dunia forensik, ketika kita akan menyatakan suatu penyebab adalah keracunan, itu ada beberapa hal yang harus kita pastikan. Yang pertama, kita harus terlihat memang betul adanya gejala atau tanda yang ada pada tubuh jenazah dari luar yang cocok dengan kondisi keracunan tersebut. Kedua, kita harus yakin dan menemukan kadar zat ataupun metabolitnya di dalam tubuh maupun di dalam, kalau dalam hal ini kan gas air mata, sehingga kita harus menemukan sisa zat gas air mata itu di saluran pernapasan sebagai tempat
masuknya dari gas air mata tersebut. Dan kemudian terakhir adalah kita temukan juga kelainan organ yang yang diakibatkan oleh zat-zat racun tersebut. Nah, ini yang memang saya mau menyadari ya, ketika memang harus kita buktikan dengan sebenar-benarnya seperti itu, maka memang tidak membutuhkan waktu yang tidak bisa sebentar. Nah, pada kasus ini di mana pada jenazah yang sudah dikebumikan ya selama sekian lama, 1 bulan ini, maka hal itu menjadi tantangan tersendiri buat tim kami, tim dari perhimpunan. Dan kami selalu memonitor PDFI Cabang Jatim bagaimana bekerjanya, dan kami selalu mengawasi agar pekerjaan dilakukan dengan sesuai standar dan menggunakan teknik-teknik serta standar keilmuan yang terbaik. Nah, namun juga tadi pasti banyak tantangan dan kesulitan yang mungkin saja dihadapi, yang bisa saja juga mempengaruhi hasil. Bisa saja sebuah kematian atau mekanisme terjadinya kematian itu sendiri menjadi agak sulit untuk ditegakkan. Mungkin seperti itu, Mas Reza. Oke, pertanyaan saya sama tadi seperti yang saya singgung kepada Pak Beni ya. Sebenarnya seperti apa kondisi 2 jenazah yang diotopsi kemarin, Dokter Ade? Apa saja luka-luka yang dialami jenazah? Apalagi kedua jenazah ini sudah dimakamkan sekitar lebih dari 1 bulan, Pak Dokter Ade. Dalam hal ini saya bukanlah pemeriksa, namun saya juga memahami bahwa tidak mungkin kita saat ini menjelaskan apa temuan yang pada saat otopsi, karena otopsi yang kita lakukan ini adalah otopsi pro justisia, otopsi forensik untuk kepentingan peradilan. Pasti kita semua memahami bagaimana kita harus menegakkan atau mendokumentasikan temuan-temuan yang kita didapatkan oleh tim pada saat otopsi, pada saat ekshumasi, dan kemudian jangan sampai kita terlalu cepat mengambil kesimpulan yang nantinya malah atau menyebarkan berita-berita ada temuan-temuan tertentu yang malah mengakibatkan timbulnya kegaduhan di ruang publik. Mungkin seperti itu. Jadi kita tidak mungkin terlalu cepat untuk merilis hasil ataupun merilis hasil yang prematur, sehingga akibatnya nanti malah membuat kegaduhan di ruang publik. Baik, nanti kami juga akan membahas dengan Pak Beni lagi ya terkait bagaimana arahan Kompolnas agar proses otopsi nanti hingga kita nanti mendapatkan hasilnya tidak ada intervensi dari pihak luar. Begitu nanti kita bahas saat lagi, tetaplah di Prime Time News. Baik, saya kembali ke Dokter Ade. Dokter Ade, orang tua korban kemarin dalam keterangannya sangat yakin kedua anaknya meninggal karena gas air mata. Karena orang tua melihat sebelumnya di rumah sakit kondisi jenazah yang wajahnya membiru, keluar busa dari mulut dan juga mohon maaf keluar darah dari hidungnya. Dari fakta-fakta seperti itu, apa analisa awal yang bisa didapat oleh tim dokter, Dokter Ade? Ya, kalau seperti saya hanya berkomentari apa yang tadi disampaikan ya. Jadi untuk menentukan penyebab kematian itu seperti tadi saya sampaikan, untuk kasus keracunan itu kita harus mengetahui pertama betul adanya bahan yang masuk ke dalam tubuhnya melalui, dalam hal ini yang kita duga memang melalui saluran pernapasan. Kemudian saat itu terserap ke dalam tubuh sehingga kita bisa menemukan zat ataupun metabolitnya di dalam darah maupun di dalam organ yang memetabolisme zat tersebut, yaitu di hati. Dan kemudian kita lihat juga mungkin ada kerusakan organ yang diakibatkan oleh zat tersebut. Nah, kalau yang tadi disampaikan itu memang tadi yang disampaikan gejala-gejalanya tadi biru segala macam itu adalah gejala-gejala kondisi asfiksia atau kekurangan oksigen. Yang tadi makanya di awal kita asumsinya adalah 2, apakah itu asfiksia traumatik ataupun asfiksia bahan kimia. Keduanya ini yang harus kita cari. Kalau memang traumatik, memang kedua-duanya memang membutuhkan otopsi, memang tidak bisa tidak, gitu ya. Dan bisa saja asfiksia traumatik itu menimbulkan gambaran yang sama dengan muka membiru dan keluar busa, itu semua adalah tanda-tanda ciri-ciri kondisi asfiksia. Seperti itu. Oke, orang tua korban juga kemarin mengatakan kondisi korban dengan wajah menghitam dari leher ke kepala, lalu juga hidung yang berbusa kehijauan dan juga kekuningan ketika ditemukan. Nah, artinya memang dari analisa tersebut, dari fakta-fakta awal yang ditemukan oleh orang tua tersebut, apakah memang ini karena kekurangan oksigen atau memang terpapar dari zat gas air mata para korban ini, Dokter Ade? Ya. Kondisi asfiksia itu adalah kondisi di mana tubuh kekurangan oksigen dan mengakibatkan kadar CO2 di dalam tubuh meningkat.
gambarannya persis seperti itu, sama seperti gambaran orang ketika asfiksia traumatik terhimpit sehingga dadanya menjadi tidak bisa berkembang dan akhirnya dia tidak bisa memasukkan oksigen ke dalam parunya. Atau pada kondisi mungkin bila diakibatkan oleh gas air mata, maka seharusnya gas air mata itu menimbulkan gangguan kerusakan di dalam paru sehingga menimbulkan kesulitan dalam bernafas. Nah, ini mekanisme-mekanisme seperti ini yang sebetulnya harus kita cari. Dari luar tampaknya sama, dengan kondisi yang wajah yang membiru, gelap, dan keluar busa dari mulut. Itu semua gambaran klinis asfiksia yang bisa terjadi oleh macam-macam. Penyebab asfiksia macam-macam, bisa penyakit, bisa traumatik tadi, bisa juga bahan kimia, bisa juga obat-obatan. Penyebabnya macam-macam. Justru itulah kenapa ya dibutuhkan otopsi untuk kita menegakkan hal tersebut. Oke, dan orang tua korban juga mengatakan ada bau amoniak dari pakaian korban sangat menyengat. Begitu yang disampaikan oleh orang tua korban ketika jenazah ditemukan pertama kali. Bukankah ini bisa memperkuat bahwa penyebab utama dari kematian korban adalah karena tidak kuat terpapar zat gas air mata, Dr. Ade? Tadi untuk menentukan penyebab kematian, jadi beda ya antara apa yang kita temukan di pemeriksaan luar di bajunya dengan apa yang kita bisa menetapkan sebagai penyebab kematian. Kalau apa yang ada di bajunya ya berarti dia berada di lokasi tersebut yang mengandung banyak bahan amonia. Sedangkan kalau kita akan menetapkan penyebab mana yang menjadi penyebab kematian, secara kedokteran forensik itu kita harus ada memenuhi kaidah-kaidah medis maupun memenuhi kaidah-kaidah hukum. Maka apa yang temuan-temuan yang ada dalam tubuh jenazah itu harus sufficient dan harus adekuat, relevan dan sufficient. Baru itu kita sebut sebagai adekuat. Bagaimana mungkin kita menyatakan penyebab kematian suatu hal tertentu A misalnya tanpa adanya temuan-temuan yang relevan dan sufficient atau cukup. Jadi tidak hanya relevan saja tapi juga harus cukup. Seperti misalnya nanti kita temukan adanya zat-zat gas air mata misalnya di dalam saluran pernapasan, itu juga harus kita buktikan bahwa itu cukupannya, bahwa memang betul telah menimbulkan seperti tadi saya sampaikan, masuk ke dalam darah, menimbulkan kerusakan dari organ hingga menimbulkan gangguan pada pernafasannya tadi. Nah, ini yang jadi tidak cukup hanya dari pemeriksaan luar saja. Makanya itu pentingnya kita lakukan otopsi, dan memang otopsi kemarin ini memang menjadi hal yang krusial dan memang seharusnya kita bisa lakukan di lebih cepat, namun memang pada kondisi ini ya kita semaksimal mungkin membantu proses penyidikan dengan mengotopsi sekalipun sudah dikebumikan selama 1 bulan. Baik, saya kembali ke Pak Beni. Pak Beni, ke depan seperti apa pendampingan yang akan dilakukan oleh Kompolnas ataupun pengawasan yang dilakukan oleh Kompolnas sampai hasil otopsi ini keluar dan membuat terang benderang apa penyebab dari tragedi Kanjuruhan, Pak Beni? Ya, yang pertama, kami koordinasi terus dengan Dirkrim Polda Jatim. Nanti ketika visum sudah biasanya kami juga diinformasikan. Biasanya setelah itu juga akan dilanjutkan dengan gelar untuk nanti sesegera mungkin berkas perkara sudah bisa segera dikirim ke jaksa penuntut umum untuk diteliti. Ini penting supaya nanti segera masyarakat mendapatkan jawaban tentang kasus ini. Kemudian soal jumlah tersangka, apakah akan berkembang dan sebagainya, dalam satu proses penyidikan kita tidak bisa membatasi bahwa tersangkanya hanya sekian, tidak. Bahkan setelah di pengadilan pun ketika ada fakta-fakta baru yang terungkap, itu bisa berkembang. Oleh sebab itu kami dari Kompolnas akan terus mengawal agar proses penyidikan ini bisa berjalan lancar dan tuntas gitu. Oke, Pak Beni, orang tua korban saat ini sudah dilindungi oleh LPSK. Ia mengaku sebelumnya mendapatkan intervensi dari sejumlah pihak, bahkan sampai lebih dari 4 orang menemui orang tua korban. Sebelumnya ini keterangan yang disampaikan oleh orang tua korban kemarin. Bagaimana Kompolnas menjamin agar dalam proses otopsi ini juga tidak ada intervensi-intervensi yang bisa saja dilakukan oleh pihak luar, Pak Beni? Ya, betul sekali. Kami juga mendengar hal itu. Kebetulan kami kemarin bersama-sama dengan Ketua LPSK ada di lokasi sambil kita berdiskusi. Juga untuk menjamin tidak adanya intervensi, kami tentunya terus merapat dengan teman-teman penyidik. Seandainya ada kendala, ada intervensi, supaya kami sedini mungkin bisa mendeteksi hal itu. Sebagai contoh dalam konteks otopsi,
pengalaman kami ketika kami nangani kasus Intan Jaya dulu, penembakan, hari ini keluarga menandatangani izin untuk gali kubur dan otopsi. Setelah kami kembali ke Jakarta, 2 minggu kemudian dicabut. Ternyata ada intervensi. Sehingga kami harus kembali ke sana menjelaskan dan akhirnya keluarga mengizinkan kembali. Ini juga kami dengar ada kesimpang siuran sehingga pihak keluarga sendiri sempat bingung juga menghadapi untuk otopsi ini. Ya, tentunya kita akan pantau terus sampai hasil otopsi nanti bisa membuat terang benderang seperti apa penyebab dari tragedi Kanjuruhan. Terima kasih Ketua Harian Kompolnas Beni Mamoto dan juga Ketua PDFI Dr. Ade Firmansyah sudah bergabung bersama kami di Prime Time News.